dalam peningkatan devisa negara pada tahun 1980 sampai dengan 1990. Tapi saat ini produksi udang windu mengalami penurunan yang sangat drastis akibat serangan penyakit yang diakibatkan oleh parasit, virus, dan bakteri. Salah satu faktor dalam keberhasilan budidaya udang windu yaitu manajemen kualitas pakan. Udang windu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memiliki ukuran panen yang lebih besar, rasa yang manis, gurih, dan kandungan gizi yang tinggi. Daging udang windu diperkirakan memiliki 90% protein. Protein dalam daging udang atau termasuk udang windu mengandung asam amino esensial yang cukup. Sebagai komoditas unggulan asli Indonesia, udang windu menghadapi permasalahan pelik yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Persoalan itu berkaitan dengan benih untuk melaksanakan budidaya udang windu yang hingga kini masih sangat terbatas ada di alam. Itu pun tidak setiap perairan di Indonesia memiliki benih dari alam yang baik. Penurunan jumlah penyedia bibit udang windu membuat petambak sulit untuk mendapatkan bibit yang berkualitas. Pertumbuhan merupakan suatu pertambahan ukuran panjang atau berat dalam waktu tertentu. Nah, pertumbuhan dapat terjadi apabila terjadi kelebihan energi. Berdasarkan suatu penelitian mengatakan bahwa penambahan tepung rumput laut mampu menunjang pertumbuhan dari udang windu. Oleh karena itu digunakanlah tepung rumput laut dalam formulasi pakan udang windu untuk meningkatkan proses pertumbuhan dan perkembangan dari udang windu karena kandungan protein yang tinggi dari jenis rumput laut ini. Pakan merupakan salah satu faktor biologis yang penting bagi udang. Ketersediaan pakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang. Ketersediaan pakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembenihan udang. Stabilitas pakan dalam air merupakan tingkat ketahanan pakan dalam air atau waktu yang dibutuhkan pakan untuk lembek dan hancur. Stabilitas pakan dalam air meliputi uji kecepatan pecah dan dispersi padatan. Syarat dan kebutuhan pakan udang windu. Komposisi pakan udang windu harus memenuhi unsur-unsur seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, serta vitamin. Udang windu dapat tumbuh dengan optimal dengan protein berkisar antara 35-40%, lemak 10-12%, karbohidrat 40%, kolesterol 0,5-1,0% dan serta sedikit vitamin dan mineral. Kemudian pakan yang tinggi pada udang windu akan dapat membuat udang windu mempunyai sistem kekebalan tubuh yang baik serta produksi yang lebih tinggi. Formulasi pakan merupakan salah satu cara pemenuhan gizi dengan cara menggabungkan dua atau lebih pakan yang akan disebut dengan formula. Formula biasanya mencampurkan antara konsentrat dan juga bahan hijauan. Selanjutnya, jenis-jenis formulasi pakan. Yang pertama ada protein. Protein merupakan senyawa kimia yang sangat diperlukan oleh tubuh udang sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Selanjutnya adalah lemak. Lemak sangat dibutuhkan dalam tubuh udang windu, di mana dia sebagai sumber energi dan pertumbuhan. Selanjutnya adalah serat kasar. Serat kasar merupakan salah satu bahan pangan udang windu yang berasal dari tanaman yang tahan akan pemecahan oleh enzim dalam saluran pencernaan sehingga tidak dapat dioksigenasi. Selanjutnya adalah karbohidrat. Dalam pakan udang windu, karbohidrat berperan dalam siklus Krebs, glikogen, dan pembentukan zat kitin, steroid, serta asam lemak. Kadar air sangat berpengaruh pada mutu bahan pakan udang windu. Untuk mengurangi kadar air tersebut, dapat dilakukan pengeringan karena semakin banyak kadar air dalam bahan pakan udang windu, maka akan dapat rusak oleh mikroba. Terakhir adalah kadar abu. Kadar abu merupakan campuran dari anorganik atau mineral dalam bahan pakan udang windu. Satu bahan baku lokal yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pembuatan pakan adalah rumput laut. Karena rumput laut mengandung protein yang cukup tinggi. Pakan yang digunakan adalah Biosphere PL300 yang ditambahkan dengan rumput laut. Rumput laut yang digunakan kemudian dikeringkan lalu diblender hingga halus. Pencampuran bahan baku dengan mencampurkan pakan 1 kg dengan putih telur dan tepung rumput laut dilakukan dengan cara dihomogenkan menggunakan mixer. Kemudian pencampuran tepung rumput laut yang telah dihaluskan dengan pakan dilakukan secara bertahap. Pemberian pakan dengan frekuensi 3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan sore
pemberian pakan pada pertumbuhan udang windu. Pertumbuhan udang windu dipengaruhi oleh ketersediaan dan jumlah protein dalam pakan udang windu. Nah, dengan memberikan tepung rumput laut pada pakan udang windu akan mempercepat pertumbuhan dari udang windu karena protein ini berfungsi untuk mengganti jaringan-jaringan yang telah rusak dan membentuk serta membangun jaringan-jaringan baru. Nah, selain itu protein juga berfungsi sebagai sumber energi apabila karbohidrat dan lemak tidak terpenuhi.